Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Febri selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karlina Sapitri. Saya Kira Zulmaira. Kami dari kelompok Cihuy. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Rekomendasi Intensitas Olahraga Berdasarkan Usia dan Detak Jantung Menggunakan Logika Fuji. Latar belakang dari proyek UAS kami ini yaitu menentukan intensitas olahraga yang sesuai, sangat penting agar aktivitas fisik tetap aman dan efektif. Faktor seperti usia dan detak jantung berperan besar karena intensitas yang terlalu tinggi bisa beresiko bagi kesehatan, khususnya pada usia lanjut. Namun, istilah seperti usia muda atau detak jantung tinggi bersifat subjektif dan tidak bisa ditentukan secara tegas. Untuk menangani ketidakpastian ini, logika Fuji digunakan karena mampu memproses data yang ambigu dan meniru cara berpikir manusia. Penelitian sebelumnya membuktikan efektivitas logika Fuji dalam pengaturan intensitas olahraga secara otomatis dan responsif. Oleh karena itu, sistem ini dikembangkan untuk memberikan rekomendasi intensitas olahraga seperti rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan usia dan detak jantung. Rumusan masalah dari proyek kami ini yaitu pertama, bagaimana merancang sistem rekomendasi intensitas olahraga seperti rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan usia dan detak jantung. Lalu yang kedua, bagaimana logika Fuji menangani ketidakpastian parameter usia dan detak jantung. Dan yang ketiga, bagaimana proses fujifikasi, inferensi, dan defujifikasi diterapkan. Oke, lanjut tujuan dari proyek kami ini, tujuannya untuk mengembangkan sistem rekomendasi intensitas olahraga yang personal dan efektif dengan mempertimbangkan usia dan detak jantung sebagai parameter utama. Sistem ini menerapkan metodologi Fuji untuk menangani ketidakpastian dan subjektivitas dalam menentukan intensitas olahraga yang sesuai, sehingga dapat memberikan rekomendasi aktivitas fisik yang aman dan lebih terarah. Baik, lanjut ke studi kasusnya. Di sini menentukan intensitas olahraga yang sesuai tidak mudah, terutama bagi masyarakat umum. Usia dan detak jantung adalah dua parameter yang penting dalam menjaga latihan tetap aman. Jika tidak sesuai, dapat menimbulkan risiko kelelahan atau gangguan jantung. Untuk itu, dikembangkan sistem rekomendasi intensitas olahraga berbasis logika fazi yang mampu menangani data tidak pasti seperti usia muda atau detak tinggi. Pendekatan serupa digunakan oleh Maharani 2018 dalam di jurnalnya dalam sistem pemantauan aktivitas bersepeda berbasis fazi. Baik, di sistem ini menggunakan Python dan Scikit-Fuzzy dengan input usia dari range 10 sampai 70 dengan kategori muda, sedang, tua. Setelah itu ada detak jantung dengan range 50 dan 180 bpm dengan kategori rendah, normal, tinggi. Outputnya itu intensitas olahraga range-nya dari 0 sampai 10, kategorinya rendah, sedang, tinggi. Metode yang kami gunakan itu yang pertama ada falsifikasi input, yang kedua evaluasi aturan fazi, yang ketiga itu agregasi dan defusikasi dengan metode centroid. Yang keempat, outputnya itu bakalan berupa nilai rekomendasi dan grafik. Misalnya, contohnya ada usia 25, usia muda, dengan detak jantung 160 bpm tinggi, dia akan menghasilkan output intensitasnya tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama ini kita menginstal dulu library-nya. Kita tuh pakai logika fuzzy ini tuh kita pakai bahasanya pemrograman Python dengan sedikit fuzzy seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama itu kita mulai dengan mengimpor tiga library utama. Ada NumPy, terus SK Fuzzy, dan juga Matplotlib. Ini tuh kalau NumPy itu buat manipulasi data numerik, terus kalau SK Fuzzy itu buat ngeproses logika fuzzy, sedangkan buat Matplotlib itu untuk memvisualisasikan grafiknya di output nanti. Baik, di sini ada bagian semesta pembicaraan. Jadi
Ini tuh buat nentuin rentan nilai setiap variabel input dan outputnya. Jadi misalkan di sini ada variabel X, usianya dengan range-nya ada 10, 7, 1. Terus kalau detak range-nya itu ada 50, 181, sama, dan juga 1. Terus kalau intensitas itu range-nya 0, 11, sama 1. Dia itu buat apa, nentuin rentang nilai setiap variabelnya. Jadi misalkan usia dari 170 usia dari 10 sampai 70 tahun, detak jantungnya itu 50 sampai 180, intensitas olahraganya itu dari 0 sampai 10. Lanjut lagi di sini ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan itu yang pertama ini ada usia, ada detak jantung, dan juga ada intensitas olahraga. Di usia ini kita bikin kategori muda, sedang, dan tua. Kalau muda ini range-nya dari umur 10 sampai umur 30. Kalau usia sedang ini range-nya dari umur 25 sampai umur 55. Kalau usia tua ini range-nya dari umur 50 sampai 70 tahun. Nah, buat yang detak jantung ini range-nya kalau ada detak rendah, detak normal, dan juga detak tinggi. Kalau detak rendah itu dari range 50 sampai 90. Kalau range normal itu dari 90 sampai 140. Kalau detak tinggi itu range-nya 140 sampai 180. Nah, yang terakhir ini ada intensitas rendah, intensitas olahraga. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Dia range-nya itu, yang rendah itu dari 0 sampai 5, kalau yang sedang itu 2 sampai 8, dan yang tinggi itu dari 5 sampai 10. Oke, lanjut lagi. Di section yang ketiga ini, dia tuh bakalan ngehasilin tiga fungsi keanggotaan fuzzy itu setiap variabelnya. Jadi kayak seperti kategori rendah, sedang, tinggi dengan bentuk segitiga. Seperti nanti ada tampilan di grafiknya. Lanjut lagi di sini ada visualisasi fungsi keanggotaannya. Devplot ini itu eh, buat eh, digunain buat gambar grafik fungsi keanggotaan fungsi supaya lebih mudah dipahami gitu. Nah, terus ada ini fig sampai plot show ini itu buat ngehasilin tiga grafik yang bakalan ditampilin yang sudah di sini ada fungsi keanggotaannya. Ini buat nampilin grafiknya. Jadi dia bakal nampil grafik seperti ini. Ini bisa kita running ulang ya. Sebelumnya kita running ini dulu dari awal. Baik, terus selanjutnya yang ini, selanjutnya yang ini. Nah, ini hasilnya dia akan menampilkan grafik seperti ini. Ini ada usia, ini ada colornya itu sesuai dengan kategorinya. Biru itu muda, hijau itu sedang, dan merah itu tua. Di sini ada detak jantungnya, ada rendah, normal, tinggi. Setelah itu ada intensitas olahraganya, ada rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut lagi, di bagian section keempat ini, itu buat falsifikasi input. Nah, di sini itu ada usia input sama detak input. Ini itu buat input nilai yang untuk diuji. Jadi misalkan kita inputnya 25 dengan detak jantungnya itu 160. Nah, dia akan menghasilkan output. Nah, nanti hasil outputnya akan ada di section ini. Dia masuk ke rule intensitas tinggi, sedang, atau rendah kayak gitu. Baik, lanjut lagi di section kelima ini. Ini inferensi aturan fazinya. Jadi yang rule ini tuh buat nerapin tiga aturan fazi. Yang pertama, aturan fazinya itu seperti yang udah dijelasin dari studi kasus. Yang pertama, jika usia muda dan detak tinggi, dia akan menghasilkan output intensitas tinggi. Yang kedua, jika usia sedang dan detaknya normal, dia akan menghasilkan output intensitasnya sedang. Yang ketiga, jika usia tua dan detaknya tinggi, maka intensitasnya akan rendah. Nah, di sini juga ada dituliskan di section ini. Nah, ini ada range usianya. Kalau yang bagian sini itu range usianya rendah, ini bagian sini itu sedang, di bagian sini itu tinggi.
Nah, ini range detaknya di sini rendah, sedang, tinggi. Jadi, tergantung dengan rule-nya dan juga inputannya. Nah, ini jika kita run, dia akan menghasilkan bahwa usia yang inputan yang kita masukin ini, dia itu masuknya ke aturan intensitas dengan keanggotaan yang tinggi, 0,5. Sedangkan sedang dan rendahnya kosong. Seperti itu. Lanjut lagi di section ke-6. Di section ke-6 ini buat hasil outputnya. Jadi ini ada agregasi. Kita pakai agregasi. Jadi nilai hasil inferensi dari semua aturan yang aktif itu digabungin buat bikin satu kurva fusi. Dengan fungsinya tuh ada nih NP max. Itu fungsi maksimum buat jadi dasar untuk difusifikasinya nanti. Jadi hasilnya itu bakal ngasilin kurva fusi gabungan buat output intensitasnya. Nah, di sini itu ada if and pisum. Ini if and pisum itu buat ini di tahap defusifikasi. Jadi itu buat mengubah hasil fusi biar jadi satu nilai numerik yang pasti dengan kita pakai metodenya centroid itu titik tengah area fusi. Jadi hasilnya nilai fusi intensitasnya misalkan 8,6 gitu. Artinya sistem itu merekomendasikan intensitas yang berada pada tingkat tinggi gitu. Jadi ini kita running. Nah, dia akan menghasilkan output seperti ini. Ini ada, nah buat visualisasi hasil seperti ini tuh kita ada di bagian Fig AX, PLT, subplots. Ini tuh buat nampilin grafik hasil akhir. Jadi ada kurva fusi hasil agregasi. Jadi kita tampilin warna ungu. Terus juga eh, garis vertikal hitamnya itu di bagian sini eh, scatter diffusifies colornya black. Terus juga titik hitamnya ini buat nandain posisi puncaknya di kurva agregasi itu yang udah ditampilin. Hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Oke, kesimpulannya yaitu sistem rekomendasi intensitas olahraga yang mempertimbangkan usia dan detak jantung telah berhasil dikembangkan dengan memanfaatkan logika Fuzzy. Penerapan metode logika Fuzzy terbukti efektif dalam menangani ketidakpastian dan subjektivitas data, memungkinkan sistem untuk meniru proses pengambilan keputusan manusia secara linguistik melalui tahapan pujifikasi, inferensi puji, dan agregasi hingga defujifikasi. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi tingkat aktivitas fisik yang lebih personal, aman, dan efektif bagi pengguna. Demikian presentasi dari kami. Ini mengenai rekomendasi intensitas olahraga berdasarkan usia dan detak jantung menggunakan logika Fuji. Semoga dapat memberikan manfaat dan gambaran penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.